Selamat datang di acara webinar series by Work Abroad Academy, Jumat 20 September 2024 dengan tema kita di malam hari ini, yaitu mengenai peluang karir menjadi hairstylist hingga makeup artist di Jerman. Bersama aku, Rania, selama 1 jam ke depan pastinya kita akan ngobrol bareng speaker kita, yaitu Kak Putri Adinda, dan nantinya aku akan kupas, kupas tuntas mengenai gimana sih journey dari Kak Dinda bisa mengikuti program Ausbildung, Friserin di Jerman dan, sedikit, yang kita tahu kalau Kak Dinda ini juga melakukan switch career. Jadi teman-teman yang penasaran, stay tune sampai akhir, webinar kita, nanti pasti Kak Dindanya juga akan, jelasin mengenai journey dari, perjalanan karirnya juga, dari awal hingga mengikuti program Ausbildung. Tapi sebelum kita masuk ke sesi webinarnya, aku mau minta teman-teman dulu untuk follow Instagramnya Work Abroad Academy, biar teman-teman nggak ketinggalan, tentang program-program, event-event yang akan dilakukan oleh Work Abroad Academy dan juga Scholars. Dan pastinya teman-teman di malam hari ini jika berkesempatan untuk on cam, yuk kita on cam bareng aku dan juga speaker kita Kak Dinda, biar nanti bisa berinteraksi langsung dan di akhir sesi aku akan kasih 3 kesempatan buat teman-teman untuk nanya langsung ke Kak Dinda, terkait mungkin hal-hal yang teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang program, Ausbildung Friserin ini dari Kak Dinda. Dan, di malam hari ini pastinya teman-teman ada yang baru bergabung juga di webinarnya Work Abroad Academy. Jadi aku mau menjelaskan sedikit dulu tentang Work Abroad Academy itu sendiri. Nah, Work Abroad Academy itu merupakan platform yang menyediakan, bimbingan untuk bahasa asing bagi teman-teman atau job seeker, worker yang ingin bekerja ke luar negeri. Nah, kita itu merupakan unit bisnis dari Scholars yang berada under Ruang Guru. Jadi kredibilitas kita pastinya sudah resmi dan terpercaya. Karena udah lebih dari 10.000 siswa yang belajar bahasa asing di, Work Abroad Academy atau di Scholars, dan mereka sudah tersebar di 46 negara saat ini. Nah, untuk teman-teman, di Skotar sendiri kita akan membantu persiapan bahasa asing khususnya untuk program Ausbildung ke Jerman, Tokutegino ke Jepang, dan juga G2G ke Korea. Di sini nanti teman-teman akan dibantu untuk persiapannya dari awal dan terkhusus untuk bahasanya, karena untuk bekerja di, khususnya 3 negara ini, teman-teman nggak hanya, butuh bisa bahasa Inggris, tapi teman-teman harus bisa bahasa dari negara tersebut. Nanti teman-teman juga bisa tanya ke Kak Dinda, seberapa penting sih, untuk kerja di Jerman, bisa bahasa Jermannya sendiri. Nah, alasan kenapa sih teman-teman bisa untuk kerja ke luar negeri? Ada nggak sih peluangnya? Nah, ternyata di Jerman, Jepang, dan Korea itu teman-teman, mereka mengalami penurunan sumber daya usia produktifnya. Nah, di sini, mereka menyediakan lebih dari 500.000 kuota untuk, kita pekerja asing untuk bisa bekerja di mereka dan nantinya teman-teman bisa mendapatkan gaji hingga 30 juta per bulannya. Dan, seperti yang kita tahu di Indonesia saat ini untuk peluang bekerja itu mungkin banyak, lowongan pekerjaan tapi kualifikasinya atau persyaratannya sangat amat susah dan, lulusan kita akan semakin banyak, jadi tidak sebanding antara, lowongan pekerjaan yang tersedia dengan, jumlah lulusan yang tersedia saat ini. Jadi, begitulah teman-teman bisa memiliki kesempatan karir untuk bekerja ke luar negeri. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat dari artikel-artikel yang kita sajikan bahwa, contohnya saja di Jerman, mereka membutuhkan banget untuk, para pekerja asing bisa bekerja di mereka, lagi-lagi karena angka usia produktif yang ada di mereka itu sangat amat minim, jadi mereka membutuhkan para pekerja asing yang mau untuk bekerja di Jerman sendiri. Nah, untuk itu bagi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai program yang ada, teman-teman bisa banget untuk chat ke admin kita di link yang udah aku sematkan di chat box. Jadi teman-teman bisa free banget konsultasi ke, admin dan juga konsultan kita terkait program-program yang teman-teman minati dan juga mungkin pengen tahu lebih lanjut mengenai program Ausbildung khususnya. Nah, boleh banget chat ke sana karena free sampai teman-teman bisa mengerti program-program apa yang teman-teman butuhkan atau, bagaimana hal yang teman-teman butuhkan untuk persiapan bekerja ke luar negeri.
Segitu dulu untuk, penjelasan singkat mengenai, Work Abroad Academy. Nah, di malam hari ini mungkin, kita bisa langsung untuk masuk ke sesi webinarnya. Di malam hari ini juga udah ada Kak Dinda. Halo, selamat malam Kak Dinda dari Indonesia. Halo, selamat malam. Nah, di malam hari Selamat ini siang dari Jerman. di malam hari ini di Indonesia, kita akan, melakukan webinar bersama Kak Dinda, dan, mungkin gimana nih kabar dari Kak Dinda sendiri sekarang di Jerman? Kabar baik, cuacanya lagi pergantian cuaca dari musim panas ke musim gugur, jadi masih labil gitu cuacanya. Oke, jadi mungkin teman-teman pastinya udah nggak sabar nih, Kak. Jadi, aku persilahkan Kakak untuk boleh share screen, materi yang akan Boleh? disampaikan ke teman-teman semuanya. Oke, sebentar ya. Sebelum Kak Dinda Kelihatan kan mulai. ya ini? Kelihatan, Kak. Ya, Jadi buat teman-teman oke, yang mungkin oke. ingin, bertanya saat Kak Dinda lagi presentasi, boleh banget, diketik aja di chat box, nanti kalau ada kesempatannya aku akan bantu untuk sampein ke Kak Dinda. Oke, terima kasih. Boleh dilanjut, Kak. Oke. Sebelumnya suaraku jelas kan ya? Jelas. Sama share screen aku kebaca. Kebaca aman? Oke, aman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Adinda Meyer. Aku berasal dari Jakarta, usia aku saat ini 30 tahun. Sebelumnya, terima kasih untuk tim Work Abroad Academy yang udah memberikan aku kesempatan untuk membagikan sharing pengalaman aku selama di Eropa, terutama di Jerman. Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir, menyempatkan untuk hadir. Mudah-mudahan informasi yang aku sampaikan nanti jelas dan bisa menjawab semuanya. Sebelumnya, aku mau menceritakan latar belakang aku dulu. Jadi saat aku di Indonesia, aku itu sudah lulus D3 jurusan Secretary Management di tahun 2014. Setelah itu aku langsung mulai bekerja di salah satu perusahaan Jepang di bidang korporat selama 5 tahun, itu sebagai sales assistant. Dan di saat yang bersamaan juga aku mengambil sertifikasi makeup artist. Jadi saat waktu di Indonesia aku juga freelancer makeup artist saat weekend. Jadi um, ya, setelah 5 tahun aku bekerja, di tahun 2019 aku juga akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan tetap aku dan memulai misi baru aku ke Eropa sebagai au pair merchant di Luxembourg selama 1 tahun dan lanjut au pair di Jerman kurang lebih 9 bulan dari tahun 2020 sampai 2021. Dan di tahun 2021 aku pun menikah. Kebetulan suami aku itu orang Jerman. Dan di tahun 2021 aku mengikuti Ausbildung sebagai Friseurin sampai tahun 2024 dan kebetulan bulan Juli kemarin aku baru selesai Ausbildung dan kebetulan di saat yang bersamaan juga saat aku Ausbildung aku juga mengambil Weiterbildung atau sertifikasi tambahan masterclass di bidang bridal makeup and hair. Aku mulai perjalanan aku merantau ke Eropa dari au pair di Luxembourg selama 1 tahun. Kenapa aku memilih untuk nekat ke Eropa padahal bisa dibilang aku tuh udah sudah mempunyai pekerjaan tetap, pekerjaan yang cukup baik, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi pertama kali itu aku keluar negeri, pertama kali banget, itu aku dibawa ke Jepang oleh perusahaan di mana aku bekerja saat itu. Kebetulan mereka adalah perusahaan Jepang. Dan mulai dari situlah aku melihat bahwa ternyata budaya lain tuh sangat menarik gitu. Jadi dari situlah aku mulai solo traveling, ke Australia, keliling Asia Tenggara sendirian, seperti Laos, Kambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia itu benar-benar sendirian. Dan di tahun 2018 aku juga dipercayakan oleh sahabat aku untuk make upin dia di Hong Kong. Seperti yang aku udah mention sebelumnya, kalau aku tuh selain kerja kantoran saat di Indonesia, aku juga freelancer makeup artist. Dan saat itu aku diundang dia untuk dipercayakan dia untuk jadi bridal makeup di luar negeri untuk pertama kalinya. Jadi mulai saat itu mimpi aku tuh semakin berkembang gitu. Dan di tahun 2019 aku juga menetapkan diri untuk
explore dunia lebih luas lagi dan kepikiran lah kayak ke Eropa seru kali ya, karena aku udah beberapa negara Asia, ke Australia juga kan. Tapi teman-teman tahu sendiri kan kalau biaya untuk ke Eropa itu sangatlah tidak murah dan tidak semudah itu. Jadi jadi aku cari tahu lah gimana ya caranya aku bisa ke Eropa dengan murah dan menyenangkan gitu. Jadi di tahun 2019 aku mulai mantapkan diri aku untuk uh, apa sih? Oh, di tahun 2019 aku mulai mencari informasi, tapi mengenai au pair. Tapi teman-teman tahu sendiri kan di tahun 2019 itu uh, masih minim informasi. Bahkan aku ingat banget kalau TikTok itu belum se-viral sekarang kan. Kalau Bener sekarang banget. kan kita cari apa-apa tuh di TikTok aja gitu kan, udah langsung dapet gitu. Banyak yang bikin konten. Dan kalau sekarang tuh kita tinggal browse aja, udah dapet informasi yang kita cari itu pasti muncul. Apalagi sekarang udah ada Work Abroad Academy, jadi bisa bantu teman-teman untuk mewujudkan impian teman-teman untuk bekerja di luar negeri. Seperti yang udah aku mention sebelumnya, kalau aku pertama kali ke Eropa itu dengan mengikuti program au pair di Luxembourg selama 1 tahun. Dan kebetulan aku sudah pegang sertifikat A1 bahasa Jerman selama aku berada di Luxembourg. Karena pas aku di Luxembourg itu aku belajar 2 bahasa, yaitu Prancis dan bahasa Jerman. Tapi aku lebih fokus ke bahasa Jerman, karena aku tahu tujuan aku nanti kemana gitu. Jadi setelah au pair di Luxembourg, aku au pair lagi di Jerman sekitar 9 bulan. Setelah itu aku fokus lagi belajar bahasa Jerman sampai B1. Lalu aku menikah dan aku mulai Ausbildung sebagai freezer. Sebelum aku menceritakan pengalaman Ausbildung aku sebagai freezerin, aku mau jelasin dulu ke teman-teman apa itu Ausbildung. Jadi Ausbildung pelatihan keterampilan sambil bekerja di Jerman. Jadi beda ya sama university. Ausbildung kita nggak cuma pergi ke sekolah, itu juga praktek langsung tempat kerja. Lalu Ausbildung adalah program pelatihan jurusan yang ditawarkan Ausbildung sangat beragam di Jerman. Banyak banget yang DM aku, kayak, Kak ternyata banyak juga ya bidang Ausbildung. Bahkan aku juga baru tahu ternyata ada Ausbildung di bidang kecantikan. Jawabannya itu adalah hampir semua bidang pekerjaan semua bidang tuh di Jerman itu ada Ausbildungnya. Jadi mungkin yang familiar buat teman-teman itu adalah Ausbildung di bidang kesehatan, di gastronomi. Tapi aku juga punya beberapa teman orang Indonesia, itu mereka juga ada yang ambil Ausbildung desain grafis di Jerman, bidang perkantoran malah, sama bahkan ada yang guru TK. Coba kalau guru TK setahu aku, mereka memang saat di Indonesia memang sudah Bachelor of Education, jadi mereka lebih gampang untuk kalau mau Ausbildung guru TK lagi di Jerman. Lalu siswa Ausbildung menghabiskan 1 sampai 2 hari di sekolah vokasi dan 3 sampai 4 hari praktik kerja. Pengalaman aku tahun pertama aku pergi ke sekolah itu 2 kali seminggu, sisanya itu aku pergi ke tempat kerja. Tapi di tahun kedua dan tahun ketiga aku cuma ke sekolah, sisanya itu pergi ke tempat kerja. Jadi jam kerjanya pun jam kerjanya, contohnya aku kerja di salon, jadi aku mulai kerja jam 9 sampai jam 6 sore. Tapi itu udah termasuk 1 jam break. Jadi kisaran waktu hingga lulus Ausbildung adalah 2 hingga 3,5 tahun. Pengalaman aku lagi, aku menyelesaikan Ausbildung aku selama 3 tahun. Tapi ada juga Ausbildung yang cuma 2 tahun, bahkan 3,5 tahun. Kalau freezerin cuma 3 tahun.
persyaratan yang harus diperhatikan sebelum memulai Ausbildung. Yang pertama itu adalah jurusan Ausbildung. Kenapa aku mengutamakan si jurusan ini harus diperhatikan? Karena sepengetahuan aku ya, di Jerman itu kita cuma bisa bekerja sesuai skill atau sertifikasi yang kita punya. Jadi ada satu orang DM aku di IG atau di TikTok gitu. Dia bilang, Kak, nggak apa-apa deh aku ambil jurusan perhotelan. Nanti setelah lulus Ausbildung, aku mau bekerja di bidang kecantikan aja. Nah, itu nggak bisa. Karena saat melamar pekerjaan, kita harus melampirkan sertifikasi Ausbildung yang kita punya. Nggak bisa asal-asalan gitu. Kita Ausbildung jurusan apa, maunya kerja apa gitu. Jadi kalaupun mau ganti pekerjaan, kita harus ambil lagi tuh Ausbildung sesuai yang kita mau sampai kita dapat sertifikasinya. Lalu yang kedua adalah visa Ausbildung. Ini yang paling tricky, seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Kalau di Jerman itu banyak sekali jurusan Ausbildung, tapi tidak semua jurusan Ausbildung mau mengcover visa kita sebagai orang Indonesia. Contohnya, salah satunya adalah Ausbildung yang aku ambil, yaitu Friserin. Ini sangat susah untuk mendapatkan visa kalau teman-teman daftar langsung dari Indonesia. Karena gaji Ausbildung Friserin ini tidak memenuhi syarat untuk lolos visa. Karena gajinya yang terlalu kecil. Setahu aku untuk memenuhi syarat visa, uh, itu kalau si Ausbildung yang kalian pilih ini memberikan gaji di atas 900 euro per bulannya. Jadi ini yang harus diperhatikan banget supaya jangan tiba-tiba semua sudah diurus tapi masalah di visa gitu. Makanya aku saranin aja langsung ke Work Abroad Academy karena mereka yang udah pasti tahu. Dan terus selanjutnya yang ketiga adalah yang paling terpenting adalah level bahasa. Uh, di Jerman itu tidak semua orang mau bicara bahasa Inggris. Mereka itu sangat mencintai bahasa mereka, yaitu bahasa Jerman. Jadi, uh, sertifikasi bahasa Jerman adalah yang paling utama ya. Saat aku lamar Ausbildung Friserin ini, aku melampirkan sertifikasi B1. Tapi menurut aku B1 itu sangatlah tidak cukup, itu sangat kurang. Jadi kalau teman-teman bisa belajar lebih dari itu, usahakan semaksimal mungkin, karena semakin tinggi level bahasa Jerman teman-teman, semakin luas juga kesempatannya. Pengalaman Ausbildung aku sebagai Friserin selama 3 tahun ini sangatlah campur aduk, banyak juga lika-liku. Permasalahan itu adalah bahasa, udah pasti. Tapi sebelum aku bahas ke bahasa, aku mau kasih tahu kalau di Jerman itu seperti uh, bekerja pada umumnya, kita pasti ada masa probation selama 1 sampai 4 bulan. Kalau pengalaman aku selama Ausbildung Friserin itu, probation aku cuma 3 bulan. Dan yang aku suka dari sistem kerja di Jerman adalah selama masa probation itu, kita sebagai Atsubi, Atsubi itu orang yang mengikuti Ausbildung, kita disebutnya Atsubi. Uh, kita sebagai Atsubi bisa menentukan apakah kita cocok di Ausbildung itu atau tidak, apakah kita dengan suasana tempat kerja itu atau tidak. Jadi nggak cuma sih perusahaan yang bisa di, tapi kita sebagai Atsubi apakah kita mau lanjut di tempat itu atau tidak, terus pada itu tidak ada untuk mengubah kecuali dengan alasan tertentu seperti misalnya kita mencuri atau berbuat kriminal lainnya. Kembali lagi ke topik permasalahan bahasa. Jadi awalnya ini tuh sebuah ketakutan aku kalau aku harus berkomunikasi langsung dengan customer. Customer aku otomatis orang Jerman kan. Sementara bahasa Jerman aku ini masih jelek banget dulu ya. Sekarang sih juga cuma masih mending lah. Tapi ternyata ketakutan aku ini malah menguntungkan aku gitu. Karena semakin dipaksa aku berkomunikasi dengan customers dan kolega aku, semakin bagus juga ternyata bahasa Jerman aku. Kenapa aku memilih Ausbildung Friserin? Padahal di Indonesia aku bekerja di bidang perkantoran, atau kenapa sih nggak langsung ambil
Ausbildung makeup artist aja gitu. Karena yang pertama itu aku suka banget bekerja di bidang kecantikan dan sampai saat ini sih nggak tahu nanti atau kapanpun aku belum ada kepikiran lagi untuk bekerja di bidang perkantoran. Dan sementara kalau Ausbildung makeup artist itu kita nggak digaji. Nah ini ada satu informasi lagi kalau nggak semua Ausbildung itu kita dapat gaji. Malah ada juga beberapa Ausbildung yang kita harus bayar sendiri. Contohnya si Ausbildung makeup artist ini kita harus bayar sekitar 6.000 euro dan menurut aku itu biaya yang sangat mahal, yang sangat ya mahal lah, nggak bisa sih, coba harus berapa tahun gitu melunasinya gitu. Dan setelah aku cari tahu si kurikulum Ausbildung Friserin ini, ternyata mereka nggak cuma fokus ke rambut aja, ternyata mereka tuh kita selama 3 tahun ini belajar emang di bidang kesehatan kulit kepala, esthetician, nail art, bahkan di makeup juga. Selain itu, aku juga berkesempatan untuk mengembangkan skill aku di bidang makeup. Jadi aku ambil lagi sertifikasi bridal makeup artist, karena di Jerman itu semuanya harus bersertifikat. Kebetulan sekarang aku lagi hamil, jadi karena teman-teman tahu sendiri kan, kerja di salon itu berhubungan langsung dengan bahan-bahan kimia. Jadi sekarang aku lagi fokus ke bridal styling aja. Ini yang suka banyak pertanyaan, dapat apa sih pertanyaan dari teman-teman. Keuntungan yang aku dapat saat aku menjalani Ausbildung Friserin ini, yang pertama adalah mendapatkan gaji bruto per bulan 650 euro dan gaji 100 euro dan naik 100 euro setiap tahunnya plus asuransi lengkap. Memang gaji yang aku dapat selama Ausbildung Friserin ini bisa dibilang adalah salah satu gaji Ausbildung paling kecil dibanding gaji Ausbildung jurusan lainnya. Tapi menurut aku, selagi cuma 3 tahun dan selagi aku melakukan apa yang aku suka sesuai passion aku, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau teman-teman mau cari Ausbildung dengan gaji yang besar, saran aku memang di bidang kesehatan sih, karena gaji mereka itu selama Ausbildung aja udah di atas 1.000 euro, setahu aku ya. Yang kedua adalah mendapatkan Trinkgeld atau tip dari customers dan tidak dipotong pajak. Trinkgeld itu adalah tip. Kebetulan saat aku Ausbildung, tempat aku praktek itu adalah di salah satu luxury salon di Hamburg. Jadi customer aku kebetulan banyak selebriti, walaupun aku nggak kenal mereka semua, influencer gitu, pemain bola gitu kan. Pokoknya orang-orang buji lah. Jadi aku biasanya mendapatkan tip itu per bulan sekitar 200 sampai 300 euro. Itu bersih tanpa dipotong pajak. Tapi itu minimal ya. Jadi semakin banyak customer yang aku pegang, semakin banyak juga tip yang aku dapat bulan itu. Yang selanjutnya difasilitasi peralatan praktik walaupun tidak semua. Selanjutnya mendapatkan cuti liburan 25 hari kerja per tahun. Saat aku bekerja di Indonesia, aku sudah 5 tahun bekerja dan libur aku itu paling banyak 12 hari per tahun. Nah ini aku masih Atsubi, tapi jatah libur aku sudah 25 hari. Bahkan Ausbildung yang lain, kalau nggak salah, mereka malah 30 hari per tahun. Iya. Jadi seharusnya kalau misalnya aku udah bekerja sebagai friserin, pegawai tetap gitu, jatah libur aku 30 hari per tahun. Lalu libur setiap hari Minggu dan hari-hari besar lainnya. Kenapa aku masukkan di salah satu keuntungan? Karena banyak juga Ausbildung yang mengharuskan mereka untuk bekerja di hari Minggu dan di hari-hari besar. Tetapi Ausbildung yang aku jalani ini tidak. Pokoknya dalam seminggu itu aku harus banget punya 2 hari free days gitu, termasuk si hari Minggu. Selalu mendapatkan pengalaman langsung terjun di lapangan sebagai hairstylist. Kita sebagai Atsubi itu betul-betul dipercayakan, dikasih kepercayaan untuk handle customer sendiri. Jadi disitulah kita belajar. Jadi kita nggak cuma
ngeliatin aja gitu. Kita benar-benar malah kita punya customer gitu. Walaupun kita masih Atsubi. Selanjutnya, berkesempatan membuka usaha sendiri jika sudah freezer master. Jadi di Jerman itu tidak boleh sembarangan membuka salon. Aku harus, kalau aku mau buka salon, aku harus ambil lagi Meister atau Master sekitar 6 bulan, lalu aku bisa uh, buka salon gitu di Jerman. Aku sudah hampir 5 tahun di Eropa, dan puji Tuhan aku menyelesaikan Ausbildung aku sebagai freezerin tepat waktu selama 3 tahun, dan aku melakukan apa yang aku suka dan aku cintai. Dan menurut aku tidak ada mimpi yang terlalu besar, karena masa depan itu adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka. Aku ada satu quote lagi nih. The world is too big to stay in one place, and life is too short to do just one thing. Terima kasih. Oke, thank you so much untuk, informasi dan insight-insight yang diberikan kepada kita malam hari ini. Tapi aku pengen tahu sedikit, Kak. Kalau, Kakak tadi mention juga tentang, Kakak belajar bahasa Jerman di Jermannya langsung. Nah, apakah Kakak Ya, waktu sebelum mulai solo traveling itu, apakah udah memulai belajar bahasa di Jerman di Indonesia atau gimana, Kak? aku belajar bahasa Jerman di Indonesia, jujur belum. Cuma belajar lewat aplikasi aja kayak Duolingo gitu. Berarti Kakak memulai untuk persiapan bahasa Jerman mengikuti Ausbildung sendiri saat sudah berada di Jermannya ya? Iya, saat aku di Luxembourg waktu itu. Tapi Oke. itu satu penyesalan aku juga sih, kenapa aku nggak belajar saat aku di Indonesia gitu. Padahal aku punya waktu. Cuma aku nentengin aja gitu, bisa kok, bisa pasti. Ternyata sesusah itu emang. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya juga karena mungkin, berawal dari rasa pengen tahu dan juga, yang Kakak jalani saat ini itu adalah, kesukaannya Kakak dan keahliannya Kakak di samping bekerja sebagai budak korporat di Indonesia ini, eee mungkin menjalaninya jadi lebih enjoy walaupun tadi juga Kakak sempat mention dengan, sebagai freezerin itu mungkin gajinya nggak segede, gaji dari Ausbildung yang lainnya. Tapi karena yang namanya enjoy dengan keahlian dan, kesukaannya Kakak jadinya kayak, "Oh ya udah bakal selesai dan nantinya pas masuk ke program pekerjaannya langsung nanti bakal dapet, apa ya, Iya. salary yang lebih oke lagi," gitu ya, Kak. Nah Mm. kalau untuk Ausbildung ini sendiri, apakah Kakak buka studio sendiri atau kan Kakak udah alumni nih. Jadi kalau Iya. selesai Ausbildung ini apakah Kakak buka studio sendiri atau tetap bekerja ke, salon ataupun studio yang ada di Jermannya? Jadi harusnya sih, kalau nggak hafal ya, itu rencana aku, aku emang lanjut di salon, Mhm. sambil mungkin aku buka studio, buat bridal makeup sendiri, lebih difokusin ke situ. Cuma karena aku lagi hamil juga, jadi nggak bisa kerja di salon, karena bahan-bahan kimia kan. Iya. Jadi ya udahlah aku fokusin ke si bridal styling aja sekarang. Karena lebih fleksibel juga waktunya, ya, dan kerjanya tuh nggak tiap hari, nggak bikin aku capek juga. Jadinya bisa atur waktu sendiri sesuai mood Gitu, juga ya, betul. Kak, ya. Kalau Iya, misalkan kalau hari ini lagi nggak mau, ya nggak terima appointment atau apapun itu gitu ya, Kak? iya. Tapi bedanya itu kalau di Jerman, orang-orang Jerman itu, misalnya mau menikah gitu sama mereka mau booking makeup artist, Mhm. itu beda banget sama di Indonesia. Jadi di Jerman itu mereka udah paling cepet 6 bulan sebelumnya mereka tuh kasih tahu. Karena mereka benar-benar sedetail itu sama jadwal mereka gitu. Jadi, Mhm. "Tahun depan kamu make up-in aku ya," kayak gitu. "Hah, tahun depan? Oke. Bulan apa?" "Bulan Oktober," gitu. Aku malah ada satu, buat udah beberapa orang tahun gitu. Jadi sampai sekarang sih nggak ada yang waktu-waktu mepet gitu Jadi mereka udah tahu ya buat kalau ngejadwalin. misalkan tahun depan mereka udah mau menikah, jadi mulai tahun ini udah di-booking. Iya, iya. Tapi kalau untuk, kan pastinya bride
Indonesia sama Bright Jerman itu sangat berbeda ya, Kak, dari, Iya, culture dan lain-lainnya. Itu kalau Kakak menghadapi orang sana untuk request dan lain-lainnya ada kesulitan atau eee, ada culture shock-nya gitu nggak, Kak? culture shock-nya itu aja sih, mereka lebih simple, Mmm, nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kan kita kalau bisa mukanya tuh beda gitu. Kalau iya. mereka maunya, kalau bisa muka aku jangan beda ya, kayak gitu. Jadi nggak boleh Itu sampai aja sih. orang pangling gitu ya? Iya, nggak pangling gitu, bedanya itu aja. Cuma sama-sama seru sih. Aku beberapa juga udah make up-in orang Indonesia yang di Jerman, dan emang seru juga. Oke. Nah, dari teman-teman ada sebelum kita buka sesi Q&A bersama 3 orang yang akan boleh bertanya langsung. Nah, ini ada pertanyaan dari teman-teman nih, Kak. Tadi ada yang sempat mention dan Kakak juga punya sertifikasi makeup artist, di Indonesia. Nah, saat Kakak Mhm. apply untuk, makeup artist certified makeup artist di Jerman, apakah itu, berfungsi atau berguna nggak, Kak? Atau ya udah emang harus memulai dari nol? Eee, iya, kalau misalnya kita mau, emang tujuannya mau jadi makeup artist di Jerman, kita emang harus punya Jerman certified gitu loh. Walaupun udah aku mention sebelumnya, aku udah punya sertifikasi di Indonesia. Cuma walaupun udah nyampe Jerman, kita tetap harus punya sertifikasinya juga, tapi versi di Jerman gitu. Jadi tetap, kalaupun teman-teman yang mau bergabung di, Ausbildung Friserin ini, jadi walaupun udah memiliki sertifikasi di Indonesia, jadi tetap harus memulai dari nol karena mereka punya standarnya sendiri ya, Kak, berarti dengan, Iya, mhm, sertifikat yang mereka butuhkan gitu ya? iya. Kalau Ausbildung itu, terserah mau kalian bachelor kek, D3 kek, kayak gitu, dari nol juga, kita bakal diterima dari nol gitu. Kecuali yang tadi aku sebutin, eee, Ausbildung di guru TK, itu setahu aku mereka harus bachelor, of education. Kalau kayak Frizerin itu kita dari nol juga nggak apa-apa, karena kita emang benar-benar belajar dari nol untuk jadi Oke. Frizerin. Kemarin kita juga Tapi lebih sempat bagus lagi, mhm, mhm? tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita di Indonesia udah di bidang kecantikan gitu, mereka pasti lebih tertarik kan, tapi dari nol juga nggak apa-apa. Kebetulan, 2 minggu yang lalu itu kita sempat webinar juga tentang, Ausbildung Teacher di Jerman. Jadi kalau teman-teman yang Oh iya, ketinggalan, tentang webinarnya boleh banget cek di YouTube-nya Work Abroad Academy dan nanti ini bakal ada juga di YouTube-nya Work Abroad Academy. Jadi yang ketinggalan atau yang tadi mungkin sempat, "Oh apa sih tadi aku lupa," gitu. Nah bisa dicek di, YouTube-nya Work Abroad Academy. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab langsung, mmm, tadi ada yang sempat mention nih, kalau Kakak dulu proses dari awal banget sampai fix bisa penempatan itu waktunya berapa lama, Kak? penempatan di mana dulu nih? Untuk Di Ausbildung? Luxembourg atau Ausbildung? Mhm. Eee, agak, karena aku jujur aja, karena aku kan menikah sama orang Jerman, jadi Mhm. lebih lebih gampang kali ya buat penempatan, maksudnya visanya yang Mhm aku mhm. dapat sebagai Ausbildung itu. Jadi aku nggak bisa pukul rata. Oke, mungkin karena Kakak dapat privilege dengan menikah Betul, dengan orang Jerman, jadinya, bisa lebih cepat dan mungkin teman-teman yang berkesempatan juga atau punya jodoh juga dengan orang Jerman mungkin boleh dicoba dengan kesempatan iya, tersebut. Tapi kalaupun nggak berjodoh dengan orang Jerman, ya teman-teman masih memiliki kesempatan untuk join dengan banyak banget, program Ausbildung beneran. ini ya. Temen aku juga, aku banyak ketemu orang Indonesia yang, apa sih namanya, emang berjuang benar-benar, visa Ausbildung-nya sendiri gitu. Nggak harus nikah sama orang Jerman, mereka bisa malah. Kalau Kakak, memiliki privilege aja sedikit biar, Iya, me me dan mendapatkan hal yang ternyata sesuai dengan, skill dan keinginan yang Kakak pengen gitu ya. betul. Nah ini, satu lagi deh, eee, untuk Ausbildung sendiri itu seperti vokasi di Indonesia ya, Kak? Bener ya?
Karena kan Iya, itu programnya kayak kita kerja sambil belajar gitu ya. Halo, apakah aku yang betul. koneksinya lagi jelek? Jadi kita nggak cuma pergi ke sekolah, cuma kita pergi ke tempat kerja juga. Oke. Eh, Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab sama teman-teman yang ingin bertanya. Boleh banget raise hand. Dan aku harap teman-teman bisa on cam juga bareng kita yang mau bertanya langsung. Yuk, aku bakal kasih 5 deh kesempatan buat nanya langsung karena kita masih ada waktu. Pertama, boleh Kak Tiara Bunga di open mic dan open cam. Sedikit kecil kalau di aku. Kecil banget ya. Kalau sekarang udah dekat, Oke, aman. Lumayan. aku mohon maaf videonya nggak bisa on cam karena kebetulan kameranya lagi standby kak. Oke, oke. Eh, aku izin tanya ya kak, kalau misalnya aku kan majornya beauty education. Nah di Indo itu biasanya tiap minggu itu kan selalu praktik dan kita butuh klien gitu kan, kita sendiri dan mostly itu kita bayar gitu. Nah kalau di sana buat pendidikan yang kayak FGD ini, apakah kita kalau misalnya butuh model itu kita juga harus bayar gitu Kak? Pertanyaan bagus. Kakak dengar nggak tadi? Aku dengar untuk Oke, model yang kakak ya, pakai di sana, apakah harus dibayar atau gimana gitu ya? ya. Oke. Heeh. Eh, jadi aku kebetulan udah dua kali pindah di tempat di perusahaan yang beda, di salon yang beda karena suami aku pindah kerja. Jadi waktu itu aku di salon pertama itu aku cari model sendiri memang, cuma kadang ada customer yang minta jadi model gitu. Minta jadi modelnya si Atsubi. Nah, itu di salon ini mereka gratis karena ibaratnya aku butuh si model gitu. Jadi aku harus belajar. Jadi uh, bukannya kita yang harus bayar, malah mereka gratis gitu. Mhm. Kalau di salon aku yang kedua di Hamburg itu aku cari model sendiri juga dan kadang ada orang telepon, halo aku boleh nggak jadi model di salon kamu kayak gitu buat sama Atsubi kayak gitu. Itu banyak banget dan itu bukan kita yang bayar, cuma mereka yang bayar, si model yang bayar. Karena kebetulan salon yang aku kerja ini emang agak pricey, harga perawatannya segala macam, Mhm. tapi contohnya tuh misalnya eh, harga potong rambut sama sama benar-benar hairstylistnya itu contohnya ya, contohnya 2 juta contoh potong rambutnya. Cuma kalau sama Atsubi mereka potong rambutnya cuma 100.000 kayak gitu. Hmm, Jadi mereka nggak harus bayar full. Mungkin Jadi karena bukan si Atsubi yang bayar ya. oh, oke, oke. Berarti karena mereka potong rambutnya bersama, mungkin bisa dibilang sama yang masih belajar, jadi otomatis Ya, mereka bisa dapat potongan harga sesuai dengan ya, tawaran dari salonnya ya. gitu ya, Kak. Mm-mm. Berarti malah kalau di sana yang minta buat jadi model itu malah dari customer ya? Iya, customer yang banyak. Karena mungkin karena harga salon di Jerman mahal banget kali ya. Jadi banyak orang yang menawarkan diri kayak, ah mumpung ada Atsubi nih, jadi kita manfaatkanlah si Atsubi ini. Ya, mereka Dan juga itu ya sama-sama untung. Kita Atsubi untung bisa belajar, si model juga untung gitu. Dan potong rambut dengan harga yang murah, bahkan gratis. mereka memanfaatkan kesempatan juga ya. Iya, Oke, gimana dari Kak Tiara? Udah terjawab? Saya terjawab Kak, tapi sebelumnya kalau misalnya cari model dan lain-lain itu lewat media sosial aja atau ada aplikasi khusus gitu Kak? cari modelnya. Iya, Cari modelnya, eh, kalian tahu Kaskus nggak sih kalau di Indonesia?
Ya kayak gitu. Di Jerman tuh ada namanya semacam kaskus. Itu mereka tuh namanya eBay Kleinanzeiger. Itu kayak jual barang, jual jasa, itu ada di situ semua dan emang lebih gampang cari modal. Terima kasih Kak informasinya. Sama-sama. Oke, thank you, Kak. Boleh Oke, selanjutnya Kak Alika Shiva. Halo Kak, Halo. Halo. aku mau nanya kalau misalnya dari program au pair itu kalau misalnya udah masa berlakunya udah habis setahun gitu, atau misalnya udah 2 tahun, terus kalau mau perpanjang lagi itu gimana caranya Kak? Biar misalnya mau kayak kerja di sana atau mau gimana sekolah atau itu gimana dari visanya? Iya, cari visa sesuai apa yang mau kamu lakuin. Kayak au pair kan cuma bisa 1 tahun. Misalnya kamu mau kerja, kamu cari visa kerja. Cuma menurut aku itu emang agak susah kalau langsung kerja ya. Karena nggak semua orang bisa dari au pair langsung kerja gitu. Bahkan kalau studi banyak banget dari au pair ke studi. Oh, gitu. Tapi Dan masa visanya berlaku visa emang studi. setahun doang ya au pair itu? Iya, Oke. Kasih Kak. sama-sama. Oke, thank you, Kak Alika. Oke, selanjutnya Kak Diki Hermawan. Halo. Sepertinya di aku agak sedikit Halo, terganggu sinyalnya, jadi Jelas kok, Kak. oke, Kak Diki dipersilahkan. aku mau tanya Kak, kalau untuk peluang menjadi capster atau hairstylist untuk laki-laki itu gimana Kak? Itu Sama atau regulasinya ada gimana gitu dulu aja sih Kak? sama Itu aja aja. sih. Mau perempuan mau laki-laki sama aja. Aku malah di kelas aku lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Itu dari Indo semua ya Kak? Atau Enggak. dari mana? Aku orang Indonesia satu-satunya. Jadi peluang untuk hairstylist ini sebenarnya kalau dari Indo sendiri gimana Kak? Nah, kalau dari Indo emang lebih susah sih untuk visanya kalau boleh jujur, karena yang tadi aku jelasin, karena si gaji kita itu terlalu kecil, jadi agak susah emang ngurus visanya. Kecuali Jadi mungkin lebih kamu susah. langsung daftar dari Jerman gitu. Mungkin ada kemungkinan. Oh gitu ya Kak ya. Kalau Iya. kemungkinan visanya berarti memang kalau karena gaji di Indonesia terlalu kecil, itu solusinya gimana Kak? Atau Solusinya, karena gaji kita tuh gaji pertama aja cuma 600 euro, 650 euro. Sementara persyaratan buat visa orang Indonesia itu 900 euro. Jadi mungkin kamu bisa nego sama si salonnya untuk naikin gaji kamu, cuma kalau menurut aku itu agak mustahil buat naikin dari 650 ke 900 gitu. oh I see. Iya. Ya makasih Kak. Sama-sama. Oke, thank you Kak Diki. Selanjutnya, Kak Sofi boleh open mic dan open cam kalau bisa. Oke. Halo Kak Putri, Kak Mimin Scooters. Sebelumnya terima kasih buat kesempatannya. Saya mau tanya Kak, kalau misal Ausbildung, kan misal kita udah 3 tahun nih, terus kita buat dapetin sertifikatnya itu, kita ikut ujian apa gimana ya Kak? Nah, kalau menurut pengalaman aku ujian tertulis sama ujian praktek. Terus Jadi, kalau misal itu di ujiannya kita nggak lolos, kita harus
ngulang Ausbildung dari awal atau ngulang Enggak, ujiannya dong? Enggak. ngulang ujiannya aja. Oh, Cuma setahu aku saat musim ujiannya itu aja. Jadi nggak bisa misalnya hari ini kita ujian terus kita ternyata nggak lolos gitu, amit-amit. Besok kita apa sih namanya kalau ujian Remedi- ulang tuh remedial. oh, Remedialnya bukan besoknya, cuma 6 bulan berikutnya gitu. oh, Atau 1 tahun berikutnya. Cuma ujian doang ya. ujian Nggak dong. ngulang Ausbildung dari awal. Oh, oh ya udah. Udah makasih ya, Kak. Makasih. Oke, thank you, Kak. Sepertinya masih ada satu lagi. Oke, Kak Ganes Karina, dipersilakan. Kak, halo Kak Ganes. Mungkin kakaknya lagi lost Oh ya, connection. Oke, sorry Ada ya? Kak, kedengeran ya? oke, kedengeran. Dengeran? Sorry ya, nggak open video karena di sini cahayanya kurang. Oke. Nggak Halo apa-apa. Kak Putri, halo Kak Sofi. Halo. Jadi aku mau tanya nih, kalau misalkan peluang MUA Ausbildung itu di sana gimana? Dan apakah ada minimum usia ya? Ausbildung, setahu aku itu nggak ada minimum usia. Aku aja baru mulai Ausbildung itu umur 29, 28. Bahkan aku punya teman sekelas, dia usianya 40 tahun. Bisa ya? Bisa. Dan mau Oh, nggak perlu single, nggak perlu gimana-gimana, maksudnya mau punya anak ke, mau udah menikah ke, umur 40 tahun itu masih terbuka. oh gitu. Terus untuk peluang Iya. MUA-nya di sana gimana Kak? Kebetulan aku nih di sini kerjaannya udah jadi MUA dari 2015 gitu. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kita kalau di Jerman itu apa-apa harus bersertifikat kan, yang sertifikat bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya emang kamu mau di bidang fokus di makeup artist, kamu ambil sertifikasi lagi di Jerman makeup artist. Oh, gitu. Iya, Kemarin soalnya sempat ya kan WA apa namanya Mimin. WA Mimin tuh bertanya tentang Ausbildung itu kok katanya ada minimum usia, berarti ini nggak ada ya Kak ya? Atau mungkin di bagian-bagian tertentunya ah, yang ada minimum iya, usia ya? mungkin beberapa Ausbildung menyarankan untuk usianya nggak boleh kelebihan, tapi di aku di Friserin Ausbildung itu terserah mau 40 tahun kayak nggak apa-apa. Cuma mungkin Oh, kalau misalnya kayak di bidang keperawatan mungkin ya, mungkin harus apa sih ada batas usia mungkin karena eh, faktor kesehatan juga mungkin aku juga kurang tahu. Itu boleh. setahu aku Ausbildung yang aku jalanin aja. Oh ya Kak, terakhir boleh nanya lagi nggak kalau di sana makeup artisnya itu Kakak kayak freelance juga atau ada manajemen or agency gitu? Kebetulan sekarang aku freelance, cuma karena aku belum terlalu fokus banget ke situ, aku ketemu-temu orang di TikTok atau enggak di teman-temannya keluarga gitu. Cuma emang fokus ke depannya aku mau fokus di bidang makeup artist. Mungkin aku akan lebih apa ya? Mungkin akan pakai agency mungkin ke depannya. Cuma sekarang karena belum terlalu mau setiap hari fokus di bidang ke situ, jadi yang dapat aja. Oh gitu. Makasih Kak Putri. Sama-sama. Oke, thank you untuk pertanyaannya teman-teman semua. Jadi, sekarang mungkin kita masuk lagi sedikit ke sesi, Work Abroad Academy ya, Kak. Sebelum kita nanti foto bersama, aku mau masuk dulu ke program Ausbildung, karena tadi teman-teman, sedikit bertanya juga tentang program Ausbildung yang ada.
Nah, aku di sini izin dulu menjelaskan lagi tentang program Ausbildung. Nanti, jangan pada kabur dulu karena di akhir sesi aku bakal kasih, surprise dan juga bakal foto bersama sama teman-teman semuanya. Nah, program Ausbildung di sini teman-teman merupakan, program pelatihan vokasi selama 3 tahun di Jerman, seperti yang dijelaskan oleh Kak Dinda tadi. Nah, di sana teman-teman nanti akan mungkin saja pembagian waktunya akan berbeda-beda, tapi, pada umumnya teman-teman bisa, belajar sebanyak 2 hari dan kerja 3 hari berikutnya. Nah, untuk syarat umum untuk program ini, teman-teman, laki-laki dan perempuan bisa saja, dan tadi juga ada yang bilang ada batasan usia. Nah, kalau di Work Abroad sendiri kita ada, untuk mengikuti programnya ada batasan usia dimulai dari usia 18 hingga 35 tahun dengan pendidikan minimalnya yaitu di SMK atau di SMA. Nah, syarat khusus dari program Ausbildung itu apa? Yang pastinya syarat khususnya itu sertifikat bahasa Jerman. Kenapa, harus Ausbildung, karena di sini dalam program Ausbildung kita itu dikasih teori 30% dan prakteknya 70%. Jadi teori yang kita dapat nggak hanya mendem di otak, tapi juga, bisa dipraktekkan langsung ke, eee, seperti yang Kak Dinda lakukan, yaitu ke klien-klien yang ada di sana. Nah, di sana juga bersertifikat internasional karena Ausbildung lagi-lagi, eee, programnya membutuhkan skill yang bersertifikat dan, teman-teman bisa mendapatkan gaji hingga 15 juta per bulannya dengan potensi berkarir di Jerman. Karena, ketika teman-teman, melakukan Ausbildung dan mungkin saja, company yang teman-teman, kerja di sana untuk Ausbildung, tertarik untuk hire teman-teman untuk jadi full time after Ausbildung, itu ada banget kesempatannya. Karena banyak juga teman-teman yang udah ikut Ausbildung sebelumnya yang langsung di-hire di company, di mana mereka mengikuti Ausbildung tersebut. Nah, syaratnya apa sih untuk, daftar Ausbildung itu? Syaratnya yang pasti satu, yaitu punya sertifikat bahasa Jerman dan minimal itu B1. Jadi tadi juga sempat di-mention oleh Kak Dinda kalau, sebenarnya cukup di sertifikat B1, tapi kalau teman-teman mau lebih effort lagi, bisa meningkatkan skill-nya lagi. Nah, itu teman-teman nanti juga bakal ada nilai plusnya kalau memiliki pengalaman di bidang Ausbildung yang teman-teman pilih. Contohnya aja seperti Kak Dinda yang walaupun sertifikat yang di Indonesia ini tidak berfungsi ya di Jerman karena mereka punya standar sendiri untuk sertifikatnya, tapi, background certification yang teman-teman miliki di Indonesia itu akan menjadi portofolio setidaknya buat teman-teman biar bisa dilihat oleh, eee eee, para hiring yang ada di Jerman itu sendiri. Nah, di sini di Scholars dan khususnya Work Abroad Academy, kita akan membantu teman-teman dalam bimbingan bahasa dan persiapan dokumen untuk bisa, mengikuti program Ausbildung. Nah, di sini fasilitasnya apa aja, Kak? Fasilitasnya teman-teman nanti akan dibantu untuk latihan wawancara program Ausbildung, latihan bahasa pastinya, pendampingan berkas untuk, pemilihan company, melalui kelas online ataupun kelas offline sesuai yang teman-teman pilih, dan juga nanti akan dibantu untuk bikin, motivation letter dan surat keterampilan kerja, dan pada akhirnya teman-teman nanti akan dapat buku, secara gratis, modul, dan juga latihan soalnya. Karena untuk belajar bahasa pastinya teman-teman juga perlu berlatih, melalui, catatan-catatan yang teman-teman butuhkan. Nah, di sini ada testimoni Work Abroad Academy, yang, student-nya udah lulus di program Ausbildung pengolahan makanan di Jerman, dan Kak Dwi ini baru saja berangkat di tanggal 1 Agustus 2024 kemarin. Nah, untuk detail lokasi bagi teman-teman yang berminat bisa banget untuk datang ke Bimbel Brand Academy Blok M ataupun Fatmawati. Jadi teman-teman yang mau lebih tahu, lebih lanjut mengenai program Ausbildung, teman-teman bisa datang ke Bimbel Brand Academy Blok M ataupun Bimbel Brand Academy Fatmawati secara offline, atau kalau yang mungkin ada berada di luar kota, teman-teman bisa chat ke link yang udah aku sematkan di chat box. Nah, ini dia, kejutan buat teman-teman yang mengikuti webinar di malam hari ini. Teman-teman yang ikut webinar di malam hari ini dapat promo spesial dari Work Abroad Academy. Nah, di sini promo spesialnya hanya berlaku dari mulai malam ini 20 September sampai 23 September.
teman-teman bisa dapetin kelas Ausbildung online kita di harga 10.999.000 dan Ausbildung offline-nya di harga 15.999.000. Dan teman-teman akan dapat cashback, special cashback 500.000. Ini nanti bisa dicicil juga kalau teman-teman yang mau dengan program cicilan, bisa langsung ngobrol bareng Mimin, admin kita yang ada di link itu. Dan tidak hanya 500.000 cashback, khusus malam ini aku kasih promo tambahan cashback 300.000. Jadi teman-teman dapat total cashback 800.000 bagi yang daftar malam hari ini. Nah, gimana syaratnya? Syaratnya teman-teman harus screenshot ini dulu karena nanti untuk klaim promonya teman-teman harus punya bukti screenshot. Jadi aku kasih dulu kesempatan 5 detik buat teman-teman screenshot ini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang slide yang ini juga di screenshot dulu untuk klaim ke Bimbel Brand Fatmawati atau di Blok M, ataupun di online ke Miminnya harus ada bukti ini karena nanti kita bakal cek kehadiran teman-teman juga based on data yang ada di kita yang punya screenshot ini yang mau ngeklaim. Yuk, 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aku akan stop share dan mungkin di malam hari ini kita sudah sampai di penghujung acara kita, webinar kita. Aku mau ajak teman-teman untuk on cam dulu yuk bareng-bareng sama aku dan Kak Dinda biar kita bisa sama-sama foto bersama nih di malam hari ini biar ada bukti kehadiran teman-teman juga yang nanti bisa kita cek yang mau ngeklaim promo bisa cek juga, bisa aku cek based on yang hadir di malam hari ini. Yuk, boleh open cam dulu. Dan terima kasih juga teman-teman di malam Sabtu ini sudah menyempatkan waktunya untuk mau join webinar kita dan pastinya capek ya yang baru pulang kerja atau yang habis beraktivitas tapi masih menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar malam ini. Yang ketinggalan webinarnya, stay tune di YouTube-nya Work Berat Academy. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-follow juga Instagram Work Berat Academy karena nanti akan ada di YouTube-nya untuk recording webinar ini ya. Oke, kita foto dulu ada 2 slide. 1, 2, 3. Lagi slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk di malam hari ini, terutama ke Kak Dinda. Terima kasih banyak untuk Terima ilmunya. kasih. Terima kasih Makasih untuk banyak semuanya. kesempatannya. Makasih banyak Kak Putri. Makasih banyak supporter. Makasih juga. Sampai jumpa di acara webinar kita di awal bulan nanti. Ada hal yang menarik lagi dari webinarnya, jadi jangan lupa untuk stay tune di Instagramnya Work Abroad Academy untuk webinar selanjutnya dan event-event kita yang selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you so much. Bye, teman-teman semuanya. Bye-bye. Terima kasih.